Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman atau guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita mengambil waktu sejenak untuk membahas salah satu dari 3 hadis untuk proyek P5RA yang sangat syarat dengan hikmah dan pelajaran. Hadis apakah itu? Mari kita bahas. Hadis yang akan kita bahas adalah keutamaan berbagi dalam bulan suci Ramadan. Bagaimanakah bunyi hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fatara kutiba, mohon maaf, man fatara so'ima kutiba lahu mithlu ajri so'imi la yankuthu min ajri so'imi syaya." Artinya, barang siapa memberi perbukaan berupa makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, dan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Dari hadis ini kita bisa menuangkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah keutamaan berbagi. Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan dan kebersamaan, salah satunya dengan cara berbagi atau bersedekah. Melalui hadis ini, kita diajak untuk senantiasa berbagi kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang sedang menjalankan puasa. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ayus sodakati afdol?" Sedekah apakah yang paling afdol? Sedekah apakah yang paling mulia? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada sahabat itu, sodakotun fi Ramadan. Jadi sedekah yang paling afdol atau sedekah yang paling mulia adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk bersedekah pada bulan Ramadan. Lalu poin yang kedua adalah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Mengutip dari hadis tadi, sedekah merupakan sedekah di bulan Ramadan merupakan sedekah yang paling mulia. Lalu kita bisa bayangkan seberapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan, apalagi pahala tersebut dilipat gandakan pada bulan Ramadan ini. Ini adalah salah satu bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk menambah pahala dengan cara yang relatif mudah. Ya, bersedekah mudah bukan? Hanya dengan memberi makanan atau minuman kepada orang ketika ingin berbuka atau iftar, kita bisa mendapatkan pahala yang sangat amat besarnya. Lalu poin yang ketiga adalah motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadis ini seharusnya bisa memberikan motivasi kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah merasa puas atas amalan yang kita lakukan, karena belum tentu amalan yang kita lakukan cukup untuk bekal di akhirat nanti. Selalu ada ruang untuk meningkatkan amalan kita di bulan Ramadan ini. Ambillah kesempatan ini dengan baik, karena belum tentu di bulan Ramadan tahun depan kita bisa berkesempatan untuk bertemu pada bulan Ramadan. Yang keempat adalah menjaga silaturahmi. Berbagi perbukaan puasa juga merupakan salah satu cara untuk menjaga tali persaudaraan antara umat muslim. Ini membantu memperkuat tali silaturahmi dan kebersamaan di antara kita. Hablum minan nas yang merupakan salah satu aspek penting dalam Islam. Yang kelima adalah meningkatkan kebersamaan umat. Dalam konteks yang lebih luas, ini tidak sama seperti poin keempat. Dalam konteks yang lebih luas, aksi berbagi perbukaan ini dapat menjadi kebersamaan dan kesadaran sosial di antara umat Islam. Ini menjadi momen di mana kita tidak hanya fokus kepada ibadah pribadi, tetapi juga peduli terhadap kebutuhan
dan kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan. Teman-teman dan guru-guru yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri kultum ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, marilah kita ingat bahwa setiap kesempatan, termasuk bulan suci Ramadan ini, adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai. Maka dari itu, jangan sia-siakan setiap momen di bulan Ramadan ini, karena bisa jadi amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi penentu amal kita di akhirat kelak. Kedua, hadis yang telah kita renungkan bersama tadi mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi dan membantu sesama. Ini bukan hanya tentang membagi makanan saja, tapi lebih jauh tentang bagaimana kita bisa menjadi sumber kebaikan untuk orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi alasan untuk orang lain tersenyum dan menjadi alasan mereka menjadi merasa lebih ringan ujian hidupnya. Ini adalah kesempatan untuk kita untuk menjadi lebih baik, tidak hanya di mata Allah tetapi juga di mata orang lain atau di mata manusia. Lalu yang terakhir, marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, atau amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah memberi kekuatan untuk terus menjalankan ibadah sebaik-baiknya di sisa-sisa hari Ramadan ini. Dan semoga di akhir Ramadan nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih takwa dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri ini, marilah kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, membebaskan kita dari api neraka, dan memberi kita tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.